Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu untuk kita semua. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah ini. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 9 ayat 1 dan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu dan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Tuhan untuk minggu ini diambil dari kitab Filipi pasal yang kedua ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Demikian pun Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa kami, pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan minggu ini, tertulis dalam kitab Kejadian pasal yang ke-32 ayat 13 sampai dengan ayat 21. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu.
Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannyalah semua itu kepada budak-budaknya untuk dijaga tiap-tiap kumpulan tersendiri, dan ia berkata kepada mereka, "Berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain." Diperintahkannya kepada yang paling di muka, "Apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, 'Siapakah tuanmu dan kemana engkau pergi, dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu?' Jawablah, 'Milik hambamu Yakub.' Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami." Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga, dan kepada sekalian orang yang berjalan menggiring kumpulan hewan itu. Katanya, "Seperti perkataanku tadilah kamu katakan kepada Esau apabila kamu berjumpa dengan dia. Dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian barulah aku melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik." Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam. Warta Jemaat untuk Minggu ke-7 Setelah Trinitatis, Minggu tanggal 18 Juli 2021. Saya akan membacakan beberapa poin dari Warta Jemaat kita. 1. Persekutuan koinonia atau koinonia.
Jadwal pelaksanaan ibadah Minggu. Minggu tanggal 25 Juli 2021, gereja kita tetap melaksanakan ibadah Minggu di rumah. Live streaming online melalui YouTube channel HKBP Cimahi Sisingamangaraja mulai pukul 9.00 WIB. Dihimbau kepada seluruh warga jemaat agar tetap melaksanakan: 1. Disiplin dalam menggunakan masker dan mencuci tangan. Yang kedua, tidak berkerumun atau berkumpul. Yang ketiga, tidak keluar rumah bila tidak terlalu penting. Yang keempat, tetap menjaga protokol kesehatan. Marilah kita lakukan bersama-sama ini semua untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 agar semakin cepat tercapai Indonesia yang bebas dari COVID-19. 02 jadwal pertangyangan wilayah dan sermon kategorial. Sehubungan dengan hari libur nasional pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021, maka pertangyangan wilayah, sermon kategorial, dan belajar CD akan diliburkan selama 1 minggu. Lain-lain 01 persembahan ibadah minggu, persepuluhan, sermon kategorial, dan pertangyangan wilayah. Diinformasikan kepada seluruh jemaat bahwa masing-masing keluarga dapat menyampaikan persembahan sermon kategorial, persembahan pertangyangan WEK, persembahan minggu keluarga, dan persembahan persepuluhan melalui situa wilayah masing-masing atau dapat ditransfer ke rekening huriah. Bila sudah ditransfer, dimohon untuk mengkonfirmasi kepada bendahara huriah. Laporan keuangan pembangunan dari 10 Juli sampai dengan 16 Juli 2021. Saldo minggu lalu total 521.929.887 rupiah. Pemasukan sumbangan pembangunan halaman gereja dan tangga utama dari 1 D. Pardosi, Boru, Nadabdab, Betania 500.000 rupiah. Pengeluaran kosong saldo minggu ini 522.429.887 rupiah. Demikian warta jemaat untuk minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam. Sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara seiman yang dikasihi oleh Kristus Yesus, yang saat ini sedang beribadah di rumah dan sedang menyaksikan live streaming,
Shalom untuk kita semua. Marilah kita mendengarkan berita sukacita di minggu hari ini, yaitu di minggu ke-7 setelah Trinitas, yang tertulis dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 11 sampai ayat 22. Demikianlah tertulis. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk keluarga Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikianlah bunyinya. Bapak Ibu Saudara seiman yang dikasihi oleh Kristus Yesus, setiap hari kita selalu berjumpa dengan begitu banyak perbedaan-perbedaan. Yang kita jumpai itu tidak hanya perbedaan masalah suku, masalah status, masalah agama, bahkan masalah marga, tetapi berbeda sifat, berbeda karakter, berbeda paradigma dan lain sebagainya. Maka di tengah-tengah perbedaan itu kita harus belajar bagaimana menjaga kesatuan, bagaimana kita bisa merayakan perbedaan yang ada itu. Ibarat kalau bermain piano ada not-notnya dari do sampai do tinggi, itu berbeda-beda dus dan notnya, tetapi ketika dimainkan bersama maka melahirkan harmoni yang sungguh luar biasa. Ibarat pelangi, pelangi disebut pelangi bukan karena satu warna, tapi karena banyak warna, berbeda-beda warna menjadi sebuah keindahan. Ibarat jari-jari kita ini, yang 5 ini berbeda-beda, tetapi bisa menjadi satu kesatuan yang kokoh dan erat. Maka perbedaan yang ada itu, kemajemukan yang ada itu, bukan untuk dibuat menjadi perseteruan atau perselisihan atau ditangisi, tetapi dengan perbedaan itu kita melihat keindahan. Allah menciptakan, menjadikan perbedaan itu adalah sebuah keindahan, karena memang tidak ada yang sama persis Allah ciptakan di tengah-tengah dunia ini. Bahkan kembar sekalipun pasti ada perbedaannya. Maka di sana kita melihat bagaimana perbedaan itu adalah sebuah keindahan di tengah-tengah kehidupan kita. Firman Tuhan saat ini mengajak kita bagaimana kita bersatu dan
dipersatukan di dalam Kristus dalam setiap perbedaan yang kita miliki. Firman Tuhan saat ini yang Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat di Efesus agar mereka menciptakan, menjadikan perbedaan kesatuan itu di tengah-tengah kepelbagaian, di tengah-tengah perbedaan, agar perbedaan itu bukan menjadi perseteruan atau percekcokan, tetapi mempersatukan mereka di dalam Kristus. Dikatakan tadi pada ayat 11, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Ayat 12, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus. Ketika mereka telah diterima dalam Kristus, itu adalah anugerah yang sungguh luar biasa, karena mereka dahulu adalah mereka yang tidak mengenal Kristus. Tetapi ketika Kristus diperkenalkan kepada mereka, mereka melihat ternyata begitu besar anugerah Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Bahkan di Efesus 2 ayat 1 Amang Inang dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat 4, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Oleh karena itu, ketika Kristus diperkenalkan kepada mereka, begitu luar biasanya anugerah yang Tuhan berikan kepada mereka. Dulu mereka sebagai almarhum, almarhumah, tetapi karena Allah kaya dengan rahmat-Nya, mereka sungguh mengucap syukur atas segala rahmat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Maka topik kita saat ini adalah kesatuan dan damai di dalam Tuhan. Yang perlu kita lakukan untuk menciptakan kesatuan dan damai itu adalah selalu mengingat akan rahmat Tuhan. Itu yang pertama. Rahmat Tuhan, rahmat berarti rahim, yang memberikan sesuatu kepada janinnya. Rahim yang peduli kepada janinnya. Rahmat Tuhan itu adalah rahmat yang peduli kepada umatnya. Rahmat Allah itu adalah rahmat yang selalu memberi kepada umatnya. Maka Amang Inang, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang saat ini masih kita hadapi, kita belajar untuk memberi, belajar untuk saling peduli. Karena apa? Karena kita mengingat akan segala rahmat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Allah yang telah memulai rahmat-Nya diberikan kepada kita, maka ketika kita mengingat rahmat Tuhan itu, di sana kita mampu untuk peduli kepada sesama kita di tengah-tengah pandemi COVID ini. Ingatan akan rahmat yang dilakukan oleh Allah itu mengubah fokus kita dari orang yang mementingkan diri sendiri, dari orang yang egois, menjadi orang yang peduli kepada orang yang susah, peduli kepada orang yang menderita. Kita hadir untuk berbagi kepada orang lain, tidak hanya kepada berbagi roti saja, tapi pertama adalah empati, perhatian kita lebih kepada mereka yang saat ini sedang menjerit dan kesakitan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Maka di dalam Kristus kita mempunyai harapan. Yang dahulu kita adalah orang-orang yang berdosa, tapi karena Kristus kita mempunyai pengharapan dan kita menjadi orang-orang yang berdaya. Kristus telah mengubah minat kita, keinginan kita yang tadinya suka dengan memangsa, memakan sesama dan egois. Sekarang kita menjadi sahabat dan saudara seluas-luasnya bagi setiap orang. Maka dengan mengingat rahmat Tuhan, membuat kita menjadi bersatu. Yang menguatkan iman kita di tengah-tengah pandemi ini adalah selalu mengingat rahmat Tuhan. Karena terkadang yang menjadi kita membuat kita sakit bukan karena COVID-nya, tapi banyak pikiran kita di tengah-tengah pandemi COVID ini. Kalau sudah orang tua kena COVID misalnya, pikirannya langsung kepada kematian, sudah mendekat ajal. Padahal kita bisa melihat bagaimana orang yang sembuh dari sakit itu, yang harus berjuang. Terkadang karena sudah
sudah kena COVID memikirkan bagaimana anakku nanti, bagaimana kalau aku sudah mati, imunnya menjadi turun, drop. Tapi dengan dia berjuang mengingat rahmat Tuhan yang begitu luar biasa, maka di sana dia akan terus bergembira, akan terus penuh harapan. Oleh karena itu, jangan biarkan abang-inang diri kita stres oleh situasi ini, tetapi selalu ingat rahmat Tuhan yang terus diberikannya di tengah-tengah kehidupan kita. Itulah yang menguatkan kita di tengah-tengah kesulitan yang kita alami. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah pada ayat 13 dikatakan, tetapi sekarang dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh apa? Oleh darah Kristus. Darah Kristus yang membuat kita menjadi dekat kepadanya. Kristus yang telah mengorbankan dirinya telah mengubah jarak yang jauh menjadi dekat. Pengorbanan Kristus menjadi telan bagi kita untuk mengorbankan apa yang bisa kita berikan kepada orang lain, apa yang kita miliki untuk peduli kepada orang lain. Maka ketika kita dipersatukan oleh darah Kristus, tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang non-Yahudi, tidak ada istilah Kristen dan non-Kristen. Kristus telah berkorban bagi kita semua yang percaya kepadanya. Darah Yesus yang telah mengalir tercucur di kayu salib itu membuktikan bahwa kasih-Nya terus mengalir seluas-luasnya kepada kehidupan. Maka pengorbanan Kristus adalah teladan bagi kita untuk mengorbankan diri kita juga kepada orang lain. Di situ sekarang ini yang mengenal banyak orang mencari kesempatan di tengah kesempitan ini, membuat harga mahal. Seharusnya bagaimana kita bisa bersama-sama berbagi kepada orang lain. Suatu ketika ada seorang anak di trotoar bertanya kepada ibunya, "Ibu, di market sana orang banyak membawa barang-barang untuk stoknya. Apakah kita tidak seperti itu, Ibu?" Ibunya mengatakan, "Untuk besok saja anak kita makan sudah bersyukur. Biarlah mereka seperti itu. Minuman kalau kita tidak mati karena COVID, tapi kita mati karena orang yang berusaha hidup untuk dirinya sendiri, egois." Kalau kita lihat sekarang ini harga semakin melonjak, padahal kualitas barang benda sama saja. Misalnya susu yang kita tahu sekarang harganya mungkin 8.000, kesempatan ini 17.500. Entah apa yang buat mahal. Kualitas sama, barang sama, tapi harga semakin melonjak. Bahkan di tengah pandemi ini, orang berkesempatan untuk mengumpulkan barang-barang untuk diri sendiri, bukan orang lain. Bahkan obat batuk saja sekarang ini sudah langka sekali. Padahal dia tidak kena COVID, karena ketakutannya dia borong semuanya. Padahal orang yang sedang terkena COVID dan sebagainya, dia sakit, tidak ada lagi stok untuk bisa diminum, dikonsumsi olehnya. Kita tidak mau mengorbankan diri kita untuk orang lain. Memakai masker adalah cara kita untuk mengorbankan diri kita untuk orang lain, supaya kita bisa menyelamatkan orang lain juga. Maka jadilah orang yang tidak egois, tapi mau mengorbankan diri untuk orang lain. Seperti Kristus yang telah mengorbankan dirinya, darahnya tercurah di kayu salib itu, membuktikan dia mengorbankan hidupnya, napasnya hanya untuk kepada kita. Kita telah menjadi dekat dengannya. Amanginang, di tengah-tengah penderitaan yang saat ini kita alami, seharusnya menjadikan kita semakin dekat, semakin erat, baik secara emosional dan secara spiritual di tengah-tengah pandemi ini. Kita bersyukur darah Kristus menjadikan kita dekat karena menjadi satu darah di dalam Kristus. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah di dalam membangun kesatuan dan damai dalam Tuhan itu, kita harus tahu bahwa Kristuslah yang menjadi kesatuan dari kehidupan kita. Kristuslah yang telah menjembatani jurang pemisah yang lebar itu menjadi kehidupan, membuat kita menjauhkan diri dari perseteruan dan perbedaan-perbedaan yang membuat percekcokan. Tuhan telah menjadikan kita
sebagai keluarga. Pada ayat 19 dikatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Bersyukurlah karena kita telah dekat dan telah bersama-sama menjadi keluarga Allah. Meskipun kita berbeda-beda, tetapi kita satu keluarga. Sama itu dengan kalau di rumah ada bapaknya, ada mamanya, ada ibunya, ada abang-abangnya, ada bule-bulanya, tapi satu keluarga. Demikian juga kita di dalam Kristus. Kita bersaudara, kita semua satu keluarga. Karena kita ada di dalam Dia, menjadi sebuah bangunan yang erat, yang tidak terpisahkan, di mana Allah diam di tengah-tengah kehidupan bangunan itu. Maka selalu ada tempat di dalam Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu, biarlah kita selalu merayakan kebersamaan kita menjadi keluarga Allah, menunjukkan sikap kita untuk mengasihi sesama kita. Jangan menjadi orang yang mendiskriminasikan orang lain. Jangan menjadi orang yang mendiskriminasikan anak-anakmu. Kalau 5 anaknya di Papua, promosi omak nama tu ibadah. Oh, anak Papua Tuhan. Ketika engkau sudah lahir, entah kenapa, selalu saja kau buat masalah di rumah ini. Ketika kau lahir, tak kenapa perekonomian kita semakin hancur, kan? Diskriminasikan dan semua ini. Bagaimana kita menjadi keluarga Allah itu mau saling peduli dengan kehidupan kita, tidak mengkotak-kotakkan, karena kita bersama saudara dan keluarga Allah. Maka firman Tuhan saat ini, marilah kita menciptakan kesatuan dan damai sejahtera itu di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Engkau ingatkan kami bahwa kami telah Engkau persatukan di dalam Engkau. Engkau telah mendamaikan kami sebagai umat kerajaan Tuhan. Kami bersaudara di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk keindahan ciptaan-Mu yang begitu berbeda-beda, yang menjadikan kami untuk menjaga, untuk merayakan perbedaan itu. Di hadapan Tuhan kami satu, di hadapan Tuhan kami sekeluarga, di hadapan Tuhan kami saudara. Biarlah tidak ada perselisihan, percekcokan karena perbedaan itu di kehidupan kami. Tapi kami menyadari bahwa Tuhan menciptakan kami begitu indah dan unik. Masing-masing mempunyai karakter, kelebihan, kekurangan, dan semua itu terjadi mengajarkan kami untuk saling bersatu, saling peduli di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati Tuhan hidup kami, biarlah kami senantiasa menjaga diri kami untuk menjadi umat-umat Tuhan yang terus mengingat rahmat Tuhan yang sungguh luar biasa, yang peduli memberi kepada kami. Oleh karena itu, ajak kami untuk peduli kepada sesama kami, terlebih di tengah-tengah banyak orang yang menderita saat ini karena situasi pandemi COVID. Ajar kami Tuhan untuk peduli kepada orang lain di tengah-tengah sekitar kami, karena kami mengingat Tuhan Engkau telah memulai itu karena rahmat-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, oleh darah Kristus yang tercurah di kayu salib membuat kami menjadi satu di dalam Engkau. Biarlah kasih Tuhan yang telah kami lihat, kami saksikan melalui Engkau yang telah mati di kayu salib, membuat kami semakin mengasihi sesama kami. Apapun agama dan sukunya, kami adalah saudara dalam Tuhan. Ya Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu yang saat ini belum bisa beribadah bersama-sama di gereja, tetapi sukacita kami tidak pernah berkurang, karena kami tahu Tuhan juga ada di tengah-tengah mereka, bersekutu bersama-sama dengan Tuhan di rumah mereka masing-masing. Biarlah Tuhan ibadah kami berkenan di hadapan-Mu. Berkati seluruh jemaat Tuhan, agar dengan rahmat Tuhan yang begitu besar semakin menguatkan daya tubuh mereka, imun mereka di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan buat segala berkat yang memberi kepada kami. Tuhan masih memberikan kami kecukupan.
termasuk juga kepada kami kesempatan, kesehatan, kekuatan. Dan bila jemaat yang saat ini sedang mengalami sakit, Tuhan ulurkan tangan yang penuh kasih itu untuk menjamah tubuh mereka, memberikan kekuatan dan kesembuhan kepada mereka. Tuhan, biarlah setiap kehidupan kami, langkah kehidupan kami serahkan hanya kepadamu saja. Tuhan yang menuntun dan menyertai kami. Berkati Tuhan pemerintah kami, berikan mereka hikmat untuk mengayomi bangsa kami ini agar menjadi bangsa yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami kepadamu dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita puji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Horas.